Oke Mas Bro, ketemu lagi sama Om Bejo di sini. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bahasannya itu adalah apa ini? Dualisme cahaya. Oke, apa yang dimaksud dengan dualisme cahaya? Nah, salah satunya akan kita bahas poin pokoknya atau sub pokok bahasannya adalah gelombang de Broglie. Oke, yuk kita pelajari ini yang namanya cahaya. Tadi cahaya tahu cahaya? Nah, ini cahaya nih. Tadi udah diributin nih cahaya itu. Diributin gimana Om? Iya, kan kata orang klasik atau kata orang fisika klasik, kata Om Maxwell itu kan cahaya itu ada yang dianggap atau dianggap sebagai apa, ayo, gelombang. Tuh kata orang-orang klasik atau zamannya fisika klasik. Oke, kata orang-orang modern nih, kata orang-orang modern atau misalkan kata orang-orang fisika modern, contohnya dari mulai Albert Einstein, kemudian Max Planck, Compton, itu bahwa yang namanya cahaya itu bukan gelombang, hei, tapi yang namanya cahaya itu dianggap sebagai partikel. Nah, ini daripada memperebutkan atau meributkan cahaya itu gelombang, cahaya itu partikel, ya udah deh, nah, kita tengahin aja nih sama yang namanya de Broglie. Jadi yang namanya cahaya itu ya bisa dianggap sebagai gelombang, bisa juga dianggap sebagai partikel. Artinya gini, nah, pada suatu saat atau pada suatu ketika gitu ya, pada suatu saat, pada suatu waktu tertentu, bahwa yang namanya cahaya itu justru yang lebih menonjol. Menonjol apanya Om? Sifatnya yang lebih menonjol itu justru sifat gelombangnya ya. Contohnya pada peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi dan sebagainya gitu ya. Artinya semua peristiwa itu ya dianggap sebagai cahaya, sebagai gelombang. Jadi sifat gelombangnya yang lebih menonjol. Terus pada saat kemudian suatu saat ketika misalkan pada peristiwa misalkan efek fotolistrik tadi atau radiasi benda hitam, justru sifat partikelnya yang lebih menonjol dibandingkan dengan sifat gelombangnya. Jadi bahwa yang namanya cahaya itu ya udah mempunyai apa nih, dua sifat. Makanya di sini dualisme cahaya. Kadang cahaya itu dianggap sebagai gelombang, atau kadang lebih menonjol sifat gelombangnya, kadang lebih menonjol sifat partikelnya. Jadi fisika klasik benar, fisika modern juga benar. Itu artinya pada saat-saat tertentu. Oh, kalau begitu nih, yang namanya de Broglie dia berpikiran nih, kalau tadi cahaya dianggap sebagai partikel, bisa nggak Om dibalikin? Dibalikin gimana? Partikel dianggap sebagai gelombang atau partikel dianggap sebagai pemancaran cahaya, atau partikel dianggap sebagai gelombang deh. Ya bisa, ketika kata Om Broglie, pada suatu ketika kalau misalkan ada sebuah partikel, anggap misalkan elektron, dia bergerak nih. Nah, ketika bergerak dia memancarkan sebuah gelombang dengan panjang gelombang sebesar lambda, yang nilainya adalah ya ini sebesar h dibagi dengan momentumnya. Artinya ketika bergerak dia punya kecepatan, karena dia punya kecepatan, punya massa, berarti dia punya momentum. Jadi panjang gelombang yang dipancarkannya ya boleh kamu pecah lagi, berarti h dibagi sama yang namanya itu kita kan M kali V. Oke, ntar ada ya lagi yang dipecah yang namanya panjang gelombang. Kok banyak banget? Bukan banyak, ini cuman pemecahan saja. Artinya di sini M kali V, kecepatan nih, kecepatan elektron ketika bergerak biasanya berhubungan dengan energi kinetik, sama dengan nilainya energi potensial. Artinya yang namanya elektron bisa dipercepat ketika ada beda potensial. EK-nya itu apa kemarin? Iya, setengah mv kuadrat gitu kan ya. Yang namanya energi potensial listrik itu kan Q kali delta V. Berarti kamu udah dapat tuh, maka kecepatan elektronnya adalah 2Q kali delta V dibagi sama M. Kemudian diapain? Ya di A karin, karena ini awalnya kuadrat, hilang kuadratnya di akarin. Nah, sekarang tinggal masukin tuh M kali V. Nah, ingat nih M kali V, M itu kan di ya udah saya tulis dulu deh, M kali apa, siapa tuh, akar 2Q kali delta V per M. Kalau misalkan di situ ada M, di sana ada M, boleh enggak dimasukin Om? Boleh saja, sah-sah saja. Berarti ntar nilainya sama dengan H dikali siapa? Dibagi 2 kali Q kali delta V dikali sama M. Loh, kok Om dikali bukan dibagi? Ya ini
M ini kalau kita masukin ke akar berarti kan jadi M kuadrat ya. Berarti di sini M kuadrat dibagi M. Oh, berarti sisa M di atas. Makanya di sini M-nya di atas. Nah, itulah beberapa persamaan untuk menentukan panjang gelombang. Jadi pakai yang mana Om? Yang mana saja boleh. Artinya ini bergantung pada kebutuhan saja. Ada yang lebih sederhana, misalkan ditanya panjang gelombang udah ada momentumnya, ya udah kamu tinggal pakai yang ini. Kalau misalkan momentumnya dipecah menjadi M kali V, ya sudah pakai yang ini. Kalau misalkan V-nya diubah menjadi ini, ya boleh, silahkan. Artinya ini digunakan dengan sesuai keperluan saja. Mau pakai yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Yang berasal dari siapa? Dari sini saja sebenarnya mau cari. Nah, dikasih tanda lope deh. Nah, ini ntar contoh soalnya ya boleh. Artinya ini kamu coba contoh soalnya di soal-soalnya ya. Nah, artinya ini untuk materinya ya cuman segini doang. Artinya hanya menjelaskan bahwa kata Om Broglie, partikel yang bergerak juga bisa memancarkan gelombang. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya. Assalamualaikum, dadah.